Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Chandra mengangguk dan berkata, "Ini bukanlah sepenuhnya kesalahanmu. Tetapi kami juga harus bertanggung jawab dalam masalah ini." Belakangan, Chandra menghela nafas dan berkata dengan emosi, "Bagaimanapun juga, kamu masih belum memiliki cara mengatur karyawan yang baik." Manajer itu mengangguk dengan canggung, "Anda benar. Terima kasih sudah mengkritik saya harus banyak berkembang di masa depan." Chandra mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya, dan berkata dengan nada yang sedikit mirip pendahulunya dari generasi muda, "Belajarlah lebih banyak." "Siap Tuan." Manajer itu terus mengangguk, lalu buru-buru menyuruh seorang kasir yang baru saja kembali dari giliran kerja setelah makan, dan berkata, "Nak, cepat selesaikan pembayaran untuk kedua tamu ini. Sudah lama sekali mereka menunggu." Kasir itu bergegas, menyalakan komputer, dan melayani pembayaran barang belanjaan Tama dan Chandra. Chandra dan menantu laki-lakinya meninggalkan supermarket dan langsung pergi ke pasar grosir sayuran yang relatif besar di Jakarta. Mereka sudah melupakan tentang Diana dan Nenek Haris. Setelah Diana diusir dari supermarket, dia sangat lemas dan hampir pingsan. Dia sudah tidak makan makanan apapun selama lebih dari puluhan jam. Orang yang sedang kelaparan akan merasa pusing, sesak nafas seperti diambang tak sadarkan diri. Dia benar-benar tidak punya tenaga untuk mencari pekerjaan lain, jadi dia hanya bisa berjalan pulang. Begitu dia kembali ke Villa Andara, Diana duduk di sofa, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat kelopak matanya. Vivian, yang telah merawat Glenn dan Arkan di rumah, mendengar suara di bawah dan bergegas turun untuk memeriksanya. Dia melihat Diana yang terbaring di atas sofa dan bertanya dengan heran, "Bu, apakah kamu tidak keluar untuk mencari pekerjaan? Kenapa kamu kembali?" Diana mengutuk dan berkata, "Jangan bicarakan itu." "Sial, aku sangat marah." Vivian buru-buru bertanya, "Bu, apa yang sebenarnya terjadi?" Mata Diana merah padam, air mata meledak, dan dia tercekat. "Aku pergi dengan nenekmu untuk mencari pekerjaan, dan menemukan bahwa supermarket sekarang merekrut sejumlah besar pekerja sementara, dan gajinya dapat dibayarkan setiap hari, jadi kami masuk dan berkonsultasi. Nenekmu sudah tua. Dia diminta pergi ke areal sayur untuk membantu pelanggan menarik kantong plastik dan membiarkan aku menjadi kasir." Ngomong-ngomong soal ini, Diana pun terisak-isak dan menangis haru. Siapa yang menyangka bahwa aku akan bertemu si Chandra dan Tama, dua anjing itu telah berbelanja jutaan rupiah. Aku kehilangan kesabaran dan memarahinya. Tapi, mereka malah mengadu ke manajer. Dan akhirnya aku dipecat. Begitu Vivian mendengar ini, dia mengertakkan gigi dengan marah. Mereka terlalu berlebihan. Bagaimana mereka bisa begitu banyak menyakiti orang? Setelah itu, dia buru-buru bertanya, "Bu, apakah mereka membayar untuk setengah hari ini? Jika ibu mau, aku akan memasak sedikit dulu. Aku akan membeli beberapa roti kukus, dan kemudian pergi ke warung kecil untuk membeli beberapa makanan." Pada titik ini, mata Vivian memerah, dan dia merintih. Ayah dan kakak sudah sangat lapar. Mereka menangis di tempat tidur beberapa kali. Sangat menyedihkan. Diana langsung menangis saat mendengar ini, dan berkata dengan sebuah pukulan, "Ini semua salah Chandra sialan itu. Aku diusir oleh manajer. Meskipun aku bekerja sepanjang pagi, mereka tidak membayarku sepeser pun." Tiba-tiba Diana merasa kehidupan ini tidak sebaik di tambang batu bara hitam. Sambil menangis,
Dia mengenang kehidupannya di tambang batu bara hitam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh di tambang batu bara hitam. Meskipun lingkungannya sedikit lebih buruk, setidaknya setelah aku bersama supervisor, aku bisa makan enak setiap hari. Tidak hanya aku tidak harus kelaparan, tetapi aku juga tidak harus bekerja keras setiap hari. Sangat menyenangkan jika dipikirkan, dan juga supervisor itu, meskipun orang itu agak jelek dan kotor, tapi kemampuannya di ranjang itu memang sangat kuat. Pada level tertentu, aku juga mengalaminya. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan hal ini, Diana menghela nafas sambil menangis dan berkata kepada Vivian di sampingnya, "Vivian, kutukan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini? Kehidupan macam apa ini? Sebelumnya aku punya uang, tapi semuanya hilang dan perusahaan bangkrut. Sekarang aku tinggal di villa orang lain, aku bahkan tidak bisa makan." Vivian tidak bisa menahan tangis dan tersedak, "Bu, aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Keluarga kami sangat baik sebelumnya, dan semua aspek cukup baik. Aku juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Andre, dan kami akan segera menikah." Tiba-tiba, setiap hari semakin buruk. Diana menghela nafas dan berkata, "Aku harus pergi ke kuil untuk beribadah di lain hari. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar akan mati." Vivian berkata, "Bu, biarkan aku berpikir sekarang. Keluarga kita mulai mendapat nasib buruk. Sepertinya itu dimulai setelah ulang tahun nenek tahun lalu." "Hah?" Diana bertanya dengan heran, "Ulang tahun umur berapa?" Vivian berkata, "Itu yang terakhir. Di pesta ulang tahun yang itu, Andre memberi nenek patung Buddha giok Hetian, dan pria yang mengejar Alena memberikan batu giok mahal." Diana mengangguk, aku ingat. Jimat batu giok yang bernilai ratusan juta itu." Berbicara tentang hal ini, Diana meratap dengan penuh penyesalan, "Sayang sekali. Jimat batu giok itu, bersama dengan perhiasan antik nenekmu lainnya, disegel oleh bank." Vivian berkata, pada saat itu juga, Tama memohon pada nenek untuk meminjam uang, mengatakan bahwa dia akan menemui bibi pengasuhnya itu di rumah sakit itu. "Apakah kamu ingat?" "Iya, ingat." Diana mengertakkan gigi dan mengumpat, menantu Haris yang memalukan, berani meminjam uang di jamuan ulang tahun nenek. "Akhirnya, nenekmu memarahinya dengan sangat buruk." "Aku senang saat memikirkannya," Vivian berkata. Sebenarnya aku tidak mau mengatakan ini. Tapi aku nggak tahan. Aku selalu merasa bahwa sejak malam itu, keluarga kita menjadi sangat tidak beruntung." "Serius?" Diana mengerutkan kening dan bertanya, "Apa hal pertama yang merugikan kita?" Vivian buru-buru berkata, "Hal pertama adalah hari setelah pesta ulang tahun. Aku pergi ke Houston Group bersama Andre dan ingin mengirim undangan ke manajer utama Houston Group. Rencananya aku dan Andre mau merekatkan hubungan dengan Houston Group. Tapi siapa sangka aku malah bertemu dengan Tama di sana." "Tama?" Diana bertanya, "Kenapa Tama pergi ke sana?" Vivian berkata, "Saat itu Tama mengatakan bahwa dia sedang melamar pekerjaan di Houston Group, lalu Andre dan aku mengejeknya, lalu sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi." "Apa?" Vivian berkata, "Aku pergi ke atas bersama Andre untuk menemui manajer utama, tetapi dia sama sekali belum menemui kami, dan meminta orang-orang untuk mengatakan bahwa Houston Group tidak akan bekerja sama dengan sampah berkualitas rendah seperti kami." Kemudian Arkan dipukuli oleh penjaga keamanan Houston. Setelah itu, Vivian berkata lagi, "Setelah itu, Houston Group memutuskan kerjasama dengan Andre dan keluarganya. Ayah dan paman Andre sangat marah. Sejak itu, dia perlahan-lahan menjadi menjauh dariku. Kemudian setelah itu, tiba-tiba Aldi Areata menjadi sangat dekat dengan Tama, dan dia memberi Tama villa besar di sebelah. Setelah itu, kontrak Houston Group yang dinegosiasikan Alena disetujui, tapi sejak diambil alih oleh nenek. Akhirnya Houston Group menghentikan kerjasama. Sejak saat itulah,
keluarga kita mengalami penurunan. Pria yang mengejar Alena, keluarganya bangkrut, dan dia menghilang dari dunia tanpa alasan. Kerabat Haris yang datang ke rumah kita, awalnya ingin menopang rumah kita, tetapi dipukuli oleh Tama. Tidak hanya dia kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria, dia juga kembali ke Surabaya dengan putus. Dia kemudian memberikanku kepada Raka. Raka juga memandang rendah Tama. Alhasil, Raka dan ayahnya pun menghilang. Sekarang perusahaan itu diwarisi oleh anak haramnya, dan aku juga mendengar bahwa mereka berdua sekarang menggali ginseng di kaki Gunung Sinabung. Aku juga tidak yakin apakah itu benar atau hanya gosip. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.